Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melaporkan tentang kemajuan pengabdian pada masyarakat yang telah kami lakukan dengan judul pelatihan pembuatan pelet pakan ikan dari limbah pangan untuk pengembangan wirausaha bagi masyarakat PLB FIP Universitas Negeri Padang dengan anggota saya sendiri, Dr. Irda Murni. Yang kedua, Dr. Nurhastuti MPD. Yang ketiga, Dr. Andes Abdisal MPD. Yang keempat, Johandri Taufan MPD. Hal ini berangkat dari latar belakang di mana program studi PLB di Limau Manis mempunyai banyak lahan dan lokal yang bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha baru oleh mahasiswa untuk belajar berpengalaman dalam berwirausaha, seperti membuka usaha kebutuhan akademik, makanan, dan hasil iptek dari mahasiswa tentang pelet pakan ikan. Kenapa? Karena daerah Limau Manis itu masyarakatnya banyak yang berwirausaha kolam ikan air deras. Hal tersebut sesuai dengan data Pusat Statistik tahun 2017 menyatakan 334,74 ton menghasilkan ikan air tawar di Kota Padang. Nah, 36% itu berasal dari budidaya ikan di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pau. Sehingga petani ikan di Limau Manis sangat membutuhkan pelet pakan ikan. Pengabdian kepada masyarakat yang akan kami lakukan adalah pelet pakan ikan dari limbah pangan. Apa itu pelet pakan ikan dari limbah pangan? Itu merupakan makanan buatan yang dibuat dari beberapa macam bahan limbah pangan yang diramu dan dijadikan adonan, kemudian dicetak sehingga merupakan batangan atau bulatan kecil-kecil yang bisa dicaplok oleh ikan. Nah, limbah pangannya apa? Seperti empas tahu, kemudian darah, dan dedak. Nah, adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana proses pembuatan pelet pakan ikan dari limbah pangan. Yang kedua, bagaimana pengembangan wirausaha pelet pakan ikan oleh mahasiswa PLB FIP UMP. Nah, tujuan dari program pengembangan kewirausahaan ini adalah meningkatkan keterampilan mahasiswa PLB dalam membuat pelet pakan ikan dari limbah pangan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan mahasiswa PLB berwirausaha pelet pakan ikan. Yang ketiga, menghasilkan 2 tenan dalam 1 tahun dalam berwirausaha pelet pakan ikan dan ikannya. Nah, adapun manfaat dari program PPK ini, program pengembang kewirausahaan ini adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa PLB tentang pembuatan pelet pakan ikan dari limbah pangan. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa PLB untuk berwirausaha pelet pakan ikan. Yang ketiga, hilirisasi kepada anak berkebutuhan nantinya setelah mahasiswa bekerja. Nah, adapun metode dari pelaksanaan ini adalah diawali dengan memilih mahasiswa dengan kriteria tertentu yang akan dilatih untuk membuat pelet pakan ikan. Yang jumlahnya hanya 10 orang. Kriterianya apa? Yang pertama, tinggal di Kota Padang. Kenapa kok tinggal di Kota Padang? Karena dalam masa pandemi ini kan perkuliahan dengan menggunakan sistem daring, sehingga yang bisa dilatih, yang bisa melaksanakan program PPK ini yang dekat dari kampus, yang tinggal di Kota Padang yang bisa dilatih. Yang kedua, nah yang nomor NIM-nya, yang BP-nya yang sudah ada kaitannya, yang sudah lolos untuk program-program pengabdian masyarakat. Makanya kami ambil BP 2018 dan 2019. Jumlahnya hanya 10 orang. Karena 10 orang ini tidak membutuhkan tempat yang besar, yang banyak, sehingga bisa dilatih untuk bisa berpraktik melaksanakan pembuatan pelet pakan ikan. Selanjutnya diberikan pelatihan dengan narasumber ahli perikanan dengan materi tentang kewirausahaan dan praktek pembuatan pelet pakan ikan dari limbah pangan dengan menggunakan metode ceramah bervariasi, demonstrasi, latihan, dan tugas lapangan untuk memasarkan pelet pakan ikan kepada petani ikan.
Praktek pembuatan pelet dilakukan per kelompok, di mana tiap kelompok 2 orang dan 1 orang dosen pembimbing dari anggota tim PPK. Praktek dilakukan berkali-kali sampai penjemuran, pengemasan, dan pemberian pakan ikan di kolam yang ada di sekitar kampus. Berikutnya baru pemasaran pelet secara online maupun secara offline. Nah, bab 4 hasil yang diperoleh dari pengabdian. Setelah kami laksanakan pelatihan dan praktek pembuatan, kemudian pengembang kewirausahaan ini, mahasiswa terampil dalam membuat pelet pakan ikan. Dan hasil pelet tersebut digemari oleh ikan dengan adanya hasil uji cobaan. Dan wirausaha pelet yang terus berlanjut 2 orang. Ada 2 orang tenan, yaitu kelompok 1 yang dibimbing oleh Ibu Dr. Nastuti. Itu yang nama Yusrizal dan Tiara Agustin. Mereka ini berwirausaha melalui door to door, sehingga usahanya ini bisa juga berkembang, walaupun dalam taraf belum besar, masih dalam taraf kiloan. Hasil penelitian yang pertama dihasilkan 2 tenan dalam 1 tahun, di mana penjualan melalui door to door dan versi online. Yang kedua, mahasiswa terampil dalam membuat pelet pakan ikan dari limbah pangan. Nah, ini yang pemasarannya melalui online, di mana ada diistilahkan dengan peletku, sehingga bisa melalui WA, kemudian bisa melalui digital lainnya. Kemudian ada juga yang dijual door to door kepada petani ikan. Nah, ini ada video buktinya bahwa pelet tersebut digemari oleh ikan dan langsung dicaplok oleh ikan. Bab 4 adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan skim program pengembang kewirausahaan ini dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun, meskipun belum semua peserta dapat berwirausaha dengan baik dan mendatangkan untung yang besar. Namun, ada 1 tenan yang tetap jalan wirausahanya, yaitu Yusrizal dan Tiara Agustin. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik dari masyarakat sekitar, karena harga pelet lebih murah dibandingkan dengan yang dijual di pasar. Tetapi walaupun bentuknya tidak sebagus yang di pasar karena pengaruh mesin cetaknya mesin cetak yang harganya agak miring. Nah, rencana lanjutan keduanya untuk tahun depan, yang mana di belakang kampus PLB ada kolam ikan yang tidak dimanfaatkan. Maka fokus untuk tahun kedua ini adalah pembenahan fisik kolam dan melatih mahasiswa untuk bertani ikan dengan makanan yang dibuat sendiri. Selanjutnya, berwirausaha pelet pakan ikan dan ikan air tawar. Terlaksananya kegiatan ini berkat kerjasama dari beberapa pihak. Maka pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada yang pertama Rektor Universitas Negeri Padang, yang kedua Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, yang ketiga pimpinan LP2M UMP, yang keempat Ketua Jurusan PLB UMP, yang kelima berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Demikianlah laporan pelaksanaan kegiatan yang telah kami lakukan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.